Hey, 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 senang sekali ketemu dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan Yesus. Kita merayakan sama-sama hari ini setelah beberapa minggu kita melewati tema tentang Stories of the Cross, cerita tentang kisah penyaliban Yesus bahkan dari beberapa hari sebelum dia disalibkan atau malam sebelum disalibkan. Dan kita bisa melihat cerita-cerita yang luar biasa beberapa waktu yang kemarin, minggu lalu kita membahas tentang bagaimana Yesus mati dan bagaimana itu merupakan suatu hal yang luar biasa, penyaliban dan segala macam, kisah tentang perjamuan kita sudah dengar juga di minggu kedua yang lalu, dan hari ini kita akan mendengar tentang kisah penyaliban atau kisah kebangkitan. Kisah kebangkitan Yesus yang sangat luar biasa, yang sangat powerful dan mengagumkan Bapak Ibu teman-teman, Dan kita mungkin flashback sedikit tentang kematian Yesus, bagaimana atau kenapa Yesus itu harus mati Bapak Ibu teman-teman. Sekali lagi rangkumannya adalah karena seharusnya kitalah yang dihukum, kitalah yang disalibkan Bapak Ibu teman-teman. Karena apa? Karena kita memiliki dosa. Dosa adalah sesuatu yang kita lakukan bukan seperti apa yang Tuhan maksudkan, atau dalam bahasa aslinya disebutkan itu adalah seperti sesuatu yang meleset dari target. Targetnya Tuhan katakan misalnya A, tapi kita meleset sedikit, mungkin A-1, A-2, dan itu sudah menjadi sesuatu yang menyebabkan kita bersalah atau berdosa Bapak Ibu teman-teman. Dan dosa tersebut harus dibayar atau harus dihukum, harus diberikan sanksi. Tapi kita tidak bisa menanggung semua dosa-dosa tersebut atau hukuman tersebut. Oleh sebab itu makanya Yesus karena kasih-Nya dan karena keadilannya, Dia yang datang ke bumi ini sebagai manusia dan menanggungnya di kayu salib Bapak Ibu teman-teman. Kita coba lihat dari Roma 6 ayat 23, dikatakan sebab dosa menjerat kita dalam kematian rohani. Ini terjemahan sederhana TSI. Dosa menjerat kita dalam kematian rohani. Jadi dosa tersebut menyebabkan kita mati secara rohani Bapak Ibu teman-teman. Kita nggak bisa menggapai Tuhan, kita nggak bisa berhubungan dengan Tuhan sebenarnya. Tapi Tuhan ingin sekali memiliki hubungan yang baik dengan kita, bahkan hubungan yang akrab dengan kita. Itu sebabnya Dia tidak bisa memutihkan dosa begitu saja, tapi Dia juga tidak bisa terpisah dari kita dengan sedemikian lamanya, dan Dia berinisiatif, sayalah yang tanggung semua itu dan dikatakan namun bila kita bersatu dengan Kristus Yesus penguasa kita, Allah akan selalu berbaik hati kepada kita dan memberikan hidup kekal itu Jadi sangat luar biasa Dia mati di kayu salib dengan peristiwa penyiksaan yang tidak ringan, yang sangat-sangat berat, sangat mengenaskan, sampai akhirnya mungkin sekitar beberapa jam Dia tergantung, dan akhirnya Dia menghembuskan nafas yang terakhir dengan berkata, minggu lalu kita dengar, tetelestai, sudah selesai, sudah lunas, sudah dibayar semuanya. Bahkan bukan hanya dosa saja, tapi juga sakit, penyakit, kutuk, dan segala macam Tuhan sudah bayar di kayu salib, dan kita memiliki hak untuk merdeka, kita memiliki hak untuk diampuni, kita memiliki hak untuk dibenarkan Bapak Ibu teman-teman. Tapi apakah ceritanya hanya berakhir demikian? No, ceritanya belum selesai di situ, ceritanya masih berlanjut, bahkan semakin exciting ceritanya Bapak Ibu teman-teman. Kenapa? Karena Dia pada hari yang ketiga, jadi Jumat Dia wafat, dan pada hari ketiga artinya Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu Dia bangkit dari kematian. Dan kebangkitan ini sebenarnya adalah poin yang sangat penting, bahkan menjadi poin yang utama juga dari iman kita. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Amin. Dia yang mati menanggung dosa kita. Kalau Dia mati menanggung dosa, it's great. Tapi kalau Dia hanya mati dan diam di kubur, menjadi sesuatu yang mungkin seperti tanda tanya atau menjadi seperti sesuatu yang nanggung, karena artinya masa sih Tuhan mati, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu menyebabkan kita adalah umat yang diselamatkan oleh Tuhan yang hidup. Amin. Kita sekarang bisa berharap sama Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Kita menyembah, kita berdoa kepada Tuhan yang
hidup, yang pernah mati, yang pernah disiksa, yang pernah menanggung segala dosa kita, tapi dia sekarang adalah Tuhan yang hidup. Amin. Ya, bahkan Tuhan yang naik ke surga kemudian, Bapak Ibu teman-teman. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat krusial dari iman kita, ya. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati atau Tuhan yang end up dengan kekalahan karena dia mati. Memang dia menanggung dosa kita, tapi dia kalah. Tapi dia end up dengan kemenangan atas dosa dan juga atas maut. Dia bangkit kembali. Amin. Ya, dan peristiwa kebangkitan tersebut, ya, kita coba baca satu ayat atau satu cerita dari Lukas 24. Ada beberapa peristiwa yang akan kita bahas. Dari Lukas 24, pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, wanita-wanita itu, ada beberapa orang wanita, tidak disebutkan siapa saja namanya, pergi ke kuburan membawa ramuan-ramuan yang sudah mereka sediakan. Ini tradisi atau budaya di sana, mereka meminyaki mayat, ya, dengan ramuan minyak-minyakan. Di kuburan, mereka mendapati batu penutupnya sudah terguling. Pastinya mereka kaget, loh, kenapa batunya terguling, ya? Lalu mereka masuk ke dalam kuburan itu, karena biasanya kan kalau ada orang datang baru dibuka, ini sudah terguling duluan, Bapak Ibu teman-teman. Lalu mereka masuk ke dalam kuburan itu tapi tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus di situ. Lebih kaget lagi pastinya. Setelah mereka berdiri di situ dan bingung memikirkan hal itu, mereka lihat kiri, lihat kanan. Tiba-tiba ada dua orang dengan pakaian berkilau-kilauan, wow, ya, berdiri di dekat mereka. Mereka ketakutan sekali. Lalu sujud sampai ke tanah. Mereka mungkin takut, saya nggak tahu, mungkin mereka takut karena pakaian orang tersebut berkilau-kilauan, atau mereka mungkin takut karena ketahuan atau ada di sana, mungkin mereka bakal takut dituduh, oh jangan-jangan kami dituduh nanti mencuri mayat Yesus dan seterusnya dan seterusnya. Kita nggak tahu, tapi mereka takut. Sementara kedua orang itu berkata kepada mereka, ini sangat-sangat cool ini, ya. Mengapa kalian mencari orang hidup di antara orang mati? Pertanyaan yang tersirat mengatakan bahwa yang kalian cari sudah hidup. Amin. Yesus yang kalian mau datangi ini atau ziarahi ini, dia sudah bangkit. Mengapa kalian mencari orang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Ingatlah apa yang sudah dikatakannya kepadamu sewaktu ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan kepada orang berdosa, lalu disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Come on. Ya, jadi si malaikat-malaikat ini mengingatkan si wanita ini, ingat apa yang dia pernah bilang. Dia meremind mereka, oh iya benar juga ya. Dia nggak hanya bilang bahwa dia akan disalibkan, tapi juga dia akan bangkit kembali. Luar biasa ya. Jadi apa yang kita rasakan Bapak Ibu teman-teman, apa yang kita pikirkan kalau dikatakan bahwa dia sudah bangkit? Bagi kita yang mungkin sudah percaya atau sudah cukup lama percaya, pasti itu menjadi sesuatu yang menyegarkan hati kita. Amin. Tadi yang saya bilang bahwa dia bukan Tuhan yang mati atau Tuhan yang bahkan ada di kubur sudah jadi jenazah, tapi dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tapi mungkin bagi kita yang belum percaya atau yang mungkin masih baru mendengar kisah ini, kita mungkin bertanya-tanya ya. Kita sulit percaya, kok bisa ada orang atau ada seseorang yang mati dan akhirnya bangkit. Saya pikir sangat-sangat mungkin, karena dia bisa membangkitkan orang yang mati dan lebih luar biasa lagi, dia bangkit sendiri. Amin. Ya, dan Alkitab, kita percaya, bagi orang percaya, kita tahu bahwa Alkitab memang menjelaskan semua hal itu sesuatu yang betul, yang benar, ya, yang bukan dusta, Bapak Ibu teman-teman. Tapi kalau kita mau bahas lebih panjang lebar, tapi kita nggak bahas panjang lebar, tapi ada berbagai penelitian, Bapak Ibu teman-teman, ya, yang dari arkeologis, dari para peneliti, dari para ahli, dari ahli sejarah, yang memang mencatat kisah-kisah ini, Bapak Ibu teman-teman. Nanti ada 5 kisah yang akan kita ceritakan, yang akan kita bahas, mencatat kisah ini bahwa mereka memang ketemu dengan Yesus. Ya, jadi bukan hanya satu kisah, kalau mungkin hanya satu saja kisah tentang kebangkitan Yesus atau orang ketemu dengan Yesus setelah dia mati dalam kondisi dia sudah hidup kembali, mungkin itu mungkin dikarang-karang, mungkin lagi ngigau, mungkin dia lagi mimpi-mimpi ya. Tapi kalau ada ratusan orang yang mengatakan yes, Yesus sudah bangkit dengan peristiwa yang berbeda-beda, Bapak Ibu teman-teman, itu sangat meneguhkan bahwa memang Yesus
sudah bangkit. Amin. Ya. Dari Kisah Para Rasul dikatakan demikian. Sesudah dia menderita dan mati di kayu salib, dia hidup kembali. Kemudian selama 40 hari dia menampakkan diri dan melakukan banyak keajaiban supaya rasul-rasulnya itu percaya bahwa dia benar-benar hidup kembali. Ya, dia juga mengajar. Jadi dia memang katanya dia menampakkan diri dan mengerjakan keajaiban, mengajar supaya menunjukkan bahwa dia memang, supaya mereka percaya bahwa memang dia sudah hidup. Ya, kalau dia mungkin hanya satu kali, mungkin mungkin ini hanya I don't know, mungkin hanya hantu atau apa. Tapi dia berkali-kali bahkan mengerjakan mujizat untuk menunjukkan atau membuat para rasul itu percaya. Dia juga mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan berbagai perintah kepada para rasulnya dengan hikmat Roh Kudus. Ya, jadi berkali-kali dia sengaja, Tuhan Yesus sengaja mengingatkan dan menyatakan dirinya bahwa saya sudah hidup, saya sudah bangkit, saya sudah mengerjakan mujizat, bahkan sama seperti yang saya lakukan dahulu sebelum saya disalibkan. Ya, di 1 Korintus dikatakan, 1 Korintus 15 ayat 2 sampai 8, kabar baik yang kamu dengar dariku adalah cara Allah untuk menyelamatkanmu. Tetapi kamu harus terus percaya kepadanya. Jika tidak, mungkin kamu percaya tanpa memikirkan tentang itu. Aku memberikan pesan yang aku terima kepadamu. Aku menyampaikan kebenaran yang terpenting, yaitu Kristus mati untuk dosa-dosa kita seperti yang dikatakan dalam kitab suci, bahwa ia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga sebagaimana dikatakan kitab suci, dan bahwa ia memperlihatkan dirinya kepada Petrus, lalu kepada ke-12 rasulnya. Sesudah itu Kristus memperlihatkan dirinya kepada lebih dari 500 orang percaya lainnya pada waktu yang sama. Ya, nanti kita akan lihat kisahnya. Sebagian dari mereka pada waktu ini dituliskan masih hidup sampai sekarang, tetapi sebagian sudah meninggal. Lalu ia memperlihatkan dirinya kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul. Terakhir ia memperlihatkan dirinya kepadaku. Aku berbeda seperti bayi yang lahir pada waktu yang salah. Wow, luar biasa ya. Jadi ayat tadi itu ya, dikatakan ayat yang kedua itu dikatakan bahwa kabar baik yang kamu dengar, tapi kamu harus terus kabar baik yang kamu kalau kita tidak percaya itu, ya mungkin jadinya sia-sia Bapak Ibu teman-teman. Ya, kita perlu percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang bangkit. Amin. Ya, dan kita merayakan hal itu di hari ini ya. Minggu Paskah itu atau peristiwa Paskah itu adalah rangkaian dari hari Jumat kemarin. Ya, kita hari di Indonesia kita kebetulan adalah public holiday, tidak kebetulan. Itu adalah hari libur ya. Bahkan pemerintah saat ini mengganti istilahnya. Kalau dulu wafat Isa Al-Masih ya, some people mungkin berpikir siapa Isa Al-Masih ya, mungkin teman-teman dari terbelakang muslim mungkin tahu bahwa itu adalah nabi di Al-Qur'an ya, tapi sekarang pemerintah menggantinya menjadi wafat Yesus Kristus ya, jadi lebih jelas, jadi lebih clear siapa sebenarnya yang diperingatkan wafatnya. Dan hari Jumat itu adalah peristiwa wafatnya, dan hari Minggu ini adalah peristiwa kebangkitan Yesus ya. Jadi dirayakan di banyak tempat, dirayakan di berbagai negara. Saya tahu juga di Hong Kong itu hari Jumat, kemarin itu adalah hari libur juga. Jadi sangat-sangat luar biasa, dari rangkaian kematian Yesus sampai kebangkitan ini sesuatu yang bahkan menjadi public holiday di beberapa negara Bapak Ibu teman-teman, termasuk di Indonesia. Dan itu sesuatu yang memang kita perlu rayakan sama-sama. Amin. Dan kita akan lihat nanti ini ada 5 peristiwa tentang Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya dengan berbagai, saya pikir Yesus kocak juga ya. Dia seperti ada ciki-ciki sedikit, ada seperti mungkin agak bergurau sedikit di beberapa peristiwa kebangkitan, atau di beberapa peristiwa dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ya. Jadi ketika itu Maria ya, dia di hari Minggu itu, karena hari Sabtunya itu mereka belum boleh keluar ya. Jadi itu seperti hari Jumat sore itu mereka merayakan Sabat, Jumat sore sampai Sabtu sore. Kalau saya tidak salah jam 3 atau jam 6 itu sampai
hari berikutnya jam 3 atau jam 6. Ya, jadi kalau mungkin kayak di Bali mungkin cukup familiar, kalau Nyepi itu dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya. Nah kalau ini dari jam 6 sore sampai hari berikut jam 6 sore, mereka merayakan Sabat dan mereka tidak boleh beraktivitas. Mereka tidak boleh keluar rumah atau berjalan jauh dan segala macam. Jadi para orang-orang yang percaya Yesus ketika itu termasuk Maria Magdalena, dia tidak boleh pergi ke makam di hari Sabtu tersebut. Kalau dia pergi di hari Sabtu malam, malam-malam, kemalaman, mungkin horor juga kalau dia jalan ke kuburan. Jadi dia pergi hari Minggu pagi-pagi, ya. Dan dia mendapatkan bahwa kuburan juga sudah terbuka. Kita coba lihat di Yohanes 20. Sudah berkata demikian, Maria menoleh. Dia udah lihat nih, waduh kuburan sudah terbuka, dan dia mungkin membilang sesuatu. Ya, dia sampai menangis katanya bahkan di sana. Dan dia ada para malaikat juga yang mungkin mirip dengan cerita tadi menampakkan diri kepada dia dan menanyakan kenapa kamu menangis, ya. Karena dia berpikir bahwa waduh, Yesus yang kami percaya, yang kami puja, yang kami sangat cintai, mayatnya dicuri orang, ya. Kami nggak bisa lagi ketemu dengan dia walaupun dia mungkin dalam bentuk jenazah, mereka berpikir. Sudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena memang katanya bahwa tubuh yang sudah dibangkitkan itu jauh lebih mulia mungkin, atau lebih mungkin lebih apa istilahnya zaman sekarang, glossy atau lebih glowing. Kok glossy sih? Lebih glowing daripada ketika dia masih hidup sebelumnya, ya. Mungkin skincare-nya dari surga beda, ya. Jadi dia lebih glowing, lebih tampil beda, mungkin secara rambut juga, mata dan segala macam, dia tampak berbeda. Tapi dikatakan kemudian Yesus bertanya kepadanya, ibu, mengapa kamu menangis? Siapakah yang kamu cari? Maria menyangka bahwa ia adalah penjaga taman. Penjaga taman yang ganteng berarti. Jadi ia berkata, apakah Tuhan yang memindahkannya? Katakanlah di mana Tuhan telah menaruhnya, aku akan pergi dan mengambilnya. Jadi dia memelas banget, di mana disembunyiin, biar saya cari. Yesus berkata kepadanya, Maria. This is amazing, ya. Lagi-lagi Tuhan sering sekali memanggil kita dengan nama kita. Dia memanggil Zakheus, Petrus dan segala macam, dibilang Maria. Nah, ketika dikatakan Maria tersebut, saya yakin bahwa Maria tersadar, yes, ini Yesus. Wow, ini Yesus, ya. Kalau dia penjaga taman, dia gak mungkin mengenal nama dirinya, setuju? Ya, tapi pribadi yang dia kenal selama ini, Yesus, yang pasti tahu bahwa dia adalah Maria. Ya, Maria pun berpaling kepadanya dan berkata dalam bahasa Aram, Rabuni, yang artinya guru. Yesus berkata kepadanya, jangan memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah pada para pengikutku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pun pergi menemui para pengikut dan berkata kepada mereka, aku telah melihat Tuhan. Dan ia juga bilang apa yang telah Yesus katakan kepadanya. Jadi ini satu peristiwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ya. Dia tampil dalam tampilan yang berbeda, tapi lagi-lagi Yesus yang sama, yang sangat sering, yang sangat suka untuk memanggil kita dengan nama kita, bukan cuma sekedar berkata, "Hey, kamu," atau "Badu" atau apa segala macam, tapi dia bilang, "Hai Maria, hai siapa yang kamu nonton? Ini aku," ya. Peristiwa yang kedua tadi kita sudah bahas, saya nggak bahas lagi detail, tapi dia adalah peristiwanya adalah wanita yang di kuburan, wanita-wanita yang di kuburan, ya. Jadi dia menampakkan kepada kelompok yang lain dari beberapa orang wanita. Yang ketiga, dia menampakkan diri juga kepada Petrus, ya. Ada peristiwa, kita nggak bahas detail, tapi ketika itu Petrus bersama-sama dengan Yohanes, sebenarnya mereka seperti rebut-rebutan, mereka seperti kompetisi, siapa yang akan sampai duluan di kuburan, siapa yang masuk duluan, ya. Yohanes bilang Petrus yang sampai duluan di depan kubur, tapi Yohanes duluan yang masuk ke dalam kubur dan segala macam, ya. Tapi mereka intinya pada pagi hari itu juga, ya, mungkin lebih siang sedikit daripada Maria, karena biasanya cowok bangunnya lebih lama daripada cewek, ya. Pergi juga ke kuburan tersebut, ingin ngecek bagaimana kondisi
Yesus. Karena sekali lagi Sabtu mereka nggak bisa pergi, ya. Minggu mereka baru pergi dan dia melihat juga, wah, sudah rapi tersusun kain kafannya, ya, sudah nggak ada Yesus di sana, ya. Dan ketika itu akhirnya Yesus juga menampakkan diri kepada Petrus dan memanggil dia. Nah, ini sesuatu yang sangat powerful sebenarnya Bapak Ibu teman-teman. Kenapa? Karena Petrus, kalau kita tahu ceritanya, dia adalah pribadi yang bisa dibilang dia sudah sangat mengecewakan Yesus sebelum Yesus disalibkan. Ya, kita tahu bahwa ketika Yesus masih ditangkap, Petrus ditanyakan oleh beberapa orang, ada 3 kali peristiwa, bilang, apakah kamu mengenal Yesus? Apakah kamu muridnya? Apakah kamu orang dari Galilea juga? Dia selalu bilang, tidak, saya tidak kenal, bukan saya, dan segala macam. Dia seakan-akan mengingkari Yesus, bukan seakan-akan, dia memang mengingkari Yesus. Dia menyangkal bahwa dia pengikut Yesus, dia menyangkal Yesus, Bapak Ibu teman. Dan sebagai seorang pribadi yang disangkal atau yang dikhianati, harusnya kecewa dong. Setuju? Kecewa kepada orang yang mengkhianati. Tapi Yesus sama sekali tidak kecewa. Yesus sama sekali tidak hard feeling. Yesus sama sekali dia clean heart, ya. Dia bersih dan dia mengampuni Petrus, dia menerima Petrus kembali, ya. Dan dia menyapa atau dia bertemu kembali dengan Petrus, ya. Dan Yesus tahu bahwa itulah yang sebenarnya Petrus butuhkan, karena kemungkinan besar, bahkan memang dikatakan bahwa ketika itu katanya Petrus sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan, ya, karena dia diingatkan oleh suara ayam yang berkokok 3 kali. Dan Petrus pasti sangat mungkin dia menghukum dirinya sendiri, dia mungkin stres, dia depresi, dan dengan Yesus menunjukkan diri kepada dia, ya, menyatakan bahwa ya ini saya, itu artinya sesuatu yang mengatakan bahwa kamu tetap fine, kamu tetap baik-baik saja di mata saya, dan dia mau ketemu lagi dengan Petrus, Bapak Ibu teman-teman. Amin. Ya. Yang keempat, peristiwa di mana ada 2 orang murid Yesus, namanya saya pikir tidak disebutkan di Alkitab, ya, bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke suatu kota yang bernama Emmaus, ya. Jadi si 2 orang ini mereka, saya nggak tahu, mungkin di hari Minggu tersebut juga mereka jalan ke kota yang lain, dan mereka ceritakan, wah, Yesus sudah yang kita, guru kita, dia mungkin wow luar biasa, tapi dia akhirnya dihukum, disalibkan, dia mati dan segala macam. Mungkin mereka ceritakan juga bagaimana mereka sekarang resah, khawatir, stres, dan segala macam, ya. Tapi tiba-tiba somehow ini, kalau mungkin difilmkan sekarang mungkin amazing, tiba-tiba shoot, ya. Tiba-tiba gimana caranya? Mungkin Yesus terbang atau mungkin tiba-tiba muncul, ya, di jalan tersebut, ketemu dengan mereka berdua, ya, dan dia bertanya, kenapa kamu sedih, ya, dan atau kenapa kamu menceritakan hal-hal yang menyedihkan ini, dan mereka bertanya, apa kamu nggak tahu apa yang terjadi baru-baru ini di kota Yerusalem, ya. Dan akhirnya mereka ceritakan kepada Yesus. Jadi dengan pedenya mereka ceritakan kepada Yesus yang mereka tadi bahas, ya. Karena apa? Mungkin karena tadi yang sama dengan Maria Magdalena, mungkin mereka nggak mengenal Yesus dalam tubuhnya yang baru, dalam fisiknya yang baru, karena penuh dengan kemuliaan, sesuatu yang berbeda, ya. Dan mereka ceritakan, mereka semangat, sampai akhirnya mereka nginap suatu tempat, dan Yesus mereka tawarkan, kayaknya seru juga nih ngobrol dengan dengan pria ini, dan ayo nginap bersama-sama dengan kami. Dan akhirnya mereka nginap di tempat itu, dan mereka makan sama-sama, ya, minum anggur juga. Dan mereka pada akhirnya ketika Yesus membagikan roti dan anggur kepada mereka, mereka jadi tersadar, ya, dan mengingat bahwa oh ini Yesus. Mereka nggak tiba-tiba tersadar bahwa ini Yesus, dan ketika mereka tersadar tersebut, lagi-lagi tiba-tiba shoot, Yesus menghilang dari tempat tersebut. Dan pastinya itu akan semakin meyakinkan mereka, wow, itu tadi Yesus, ya. Dia sudah ngobrol dengan kita dari perjalanan tadi mungkin beberapa jam, sampai dia makan sama-sama dengan kita, dan wow, kita ketemu lagi dengan Yesus dalam kondisi yang hidup, ya. Dan dikatakan di Lukas 24 ayat 32, mereka saling berkata, ketika ia berbicara kepada kita di perjalanan, hati kita rasanya seperti berkobar-kobar, ya, menyala-nyala. Padahal mereka nggak tahu itu Yesus, tapi
firman Tuhan atau perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu menjadi sesuatu yang menyegarkan hati mereka, mengobarkan hati mereka, menyejukkan hati mereka yang tadi sempat sedih, sempat gelisah, sempat gundah gulana segala macam. Mereka bilang hati kita berkobar-kobar. Betapa gembiranya kita ketika Ia menjelaskan arti kitab suci kepada kita. Lalu mereka segera bangun dan balik kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menemui ke-11 rasul yang sedang berkumpul bersama para pengikut Yesus yang lainnya. Kelompok itu memberitahukan mereka, Tuhan benar sudah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Jadi ini cerita yang agak lucu memang ya. Jadi dua orang datang. Pas mereka datang, kelompok yang mereka datang itu bilang, Yesus sudah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon, ya, kepada Petrus, ya. Dan mungkin dua orang ini nggak dijelaskan di sini, tapi mungkin orang, oh benar, iya, kami juga ketemu dengan Yesus, dia sudah bangkit. Dia tadi ngobrol sama kami, dia makan sama kami. Loh iya. Dan akhirnya mereka sama-sama menyimpulkan, benar sekali Yesus sudah bangkit. Dan pada akhirnya, ya, di tempat tersebut, di malam itu, ya, ini peristiwa yang kelima, Yesus datang juga menampakkan diri kepada mereka, para murid Yesus yang berkumpul di situ bersama-sama. Ya, di Lukas 24 ayat 36, selagi kedua orang itu masih menceritakan itu kepada lainnya, mereka masih ngobrol. Oh iya benar, tadi kami juga ketemu Yesus. Petrus ketemu Yesus, iya. Maria juga ketemu. Maria bilang kepada kami, wanita-wanita lain bilang kepada kami, dan tiba-tiba katanya di sana Yesus sendiri datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi ini kalau difilmkan ini seperti sesuatu yang lama-kelamaan mencapai klimaksnya pada akhirnya. Damai sejahtera bagi kamu, ya, so cool, ya, peace. Ya, ini mengejutkan pengikutnya. Mereka menjadi ketakutan, ya, wajar dong. Mereka kaget, waduh. Tadi hanya cerita-cerita, tapi tiba-tiba nongol lagi dengan cara yang mungkin goib, supernatural. Dan mereka takut, katanya. Mereka menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Tapi Yesus berkata, mengapakah kamu bersusah hati? Ya, mengapakah kalian meragukan apa yang kamu lihat? Jadi dia bilang, lihatlah tangan dan kakiku. Jadi dia tunjukkan tangannya sudah ada bekas bolong, bekas paku. Kakinya juga ada bolong, bekas paku. Ini benar-benar aku. Sentuhlah aku. Kamu bisa lihat kalau aku bukan hantu. Jadi mungkin ada orang yang memang taruhkan tangan di bolong tersebut dan oh iya benar ya, ini memang ada wujud fisiknya. Hantu tidak punya daging, kata Yesus, dan tulang seperti yang kamu lihat padaku. Setelah Yesus mengatakan itu, ia menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Pengikutnya sungguh heran dan sangat. Jadi mereka campur aduk ya, mixed feelings antara heran, tadi takut, dan sangat bergembira melihat Yesus hidup. Mereka masih belum yakin juga akan apa yang mereka lihat. Ia bilang kepada mereka, apakah kamu mempunyai sesuatu untuk dimakan di sini? Ya, ini lagi-lagi Yesus iseng banget ya. Orang lagi kaget, lagi campur aduk, ini hantu, oh ternyata bukan, ya, dan mereka ketakutan, mereka gembira. Tiba-tiba Yesus nanya, ada makanan nggak? Ayo kita makan-makan. Mereka memberikan dia sepotong ikan yang sudah dimasak. Dia mengambil ikan itu dan makan selagi pengikutnya menyaksikannya. Saya pikir ini Yesus juga sengaja menunjukkan bahwa yes, ini benar aku, ini aku bangkit, ya. Kalian bukan cuma sekedar memegang tanganku, tapi gue makan nih, gitu ya. Hantu nggak ada yang makan kayak gitu, saya pikir, karena ya makan fisik ya. Ini gue makan, gue benar-benar hidup, gue benar-benar bisa ngobrol sama kalian, saya bisa makan, ya. Dan dikatakan sana ya, mereka menyaksikan, mereka mungkin bengong melihat Yesus makan ikan sana dan menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit, ya. Jadi perlahan demi perlahan, ya, para murid percaya, dan saya bisa bayangkan nih, yakin banget bahwa akhirnya malam itu mereka celebrate sama-sama, mereka bergembira bersama-sama, mereka berpesta bersama-sama dan merayakan bahwa yes, Tuhan yang selama ini sudah mengerjakan mujizat bersama-sama dengan kami, Tuhan yang selama ini sudah mengajar kami, Tuhan yang selama ini sudah mengerjakan berbagai macam kebaikan bagi orang-orang, bahkan membagikan orang mati, ya, dia bukan hanya sekedar Tuhan yang bisa membagikan orang mati, tapi dia sendiri juga bangkit dari kematian, dan dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Ya, dia memang tadi mati, disalibkan dengan tersiksa dengan sangat luar biasa karena dosa-dosa kami, tapi dia tidak tinggal di kuburan, dia tidak wafat selamanya, tapi dia hidup. Bahkan hanya 3 hari
dia bangkit dari kematian Bapak Ibu teman-teman. Jadi Yesus hidup hari ini. Amin. Dia naik ke surga. Kalau kita ikuti cerita berikutnya, dia setelah 40 hari dia di bumi, pada akhirnya dia naik ke surga, dan sebelumnya dia bilang bahwa saya menyediakan bagi kalian tempat atau rumah di surga nanti untuk kalian huni, untuk kalian tinggali, ya. Dan sekarang kalian tinggal di sini. Saya akan berikan kalian kuasa. Saya akan berikan kalian Roh Kudus untuk kalian memberitakan tentang kebaikan Tuhan, menyaksikan tentang keselamatan daripada diriku, dan kerjakan ini dengan penuh semangat. Ya, dia hidup, kita bisa andalkan dia, kita bisa taruh pengharapan kita kepada dia, dan saya percaya Bapak Ibu teman-teman, kalau kita meresapi ini, hidup kita akan semakin lebih bergairah lagi. Amin. Karena pengharapan kita bukan hanya sekedar pengharapan yang kosong, tapi pengharapan kepada Tuhan yang mencintai kita, dan membuktikan cintanya dengan kematian dia, tapi juga dia Tuhan yang hidup, yang selalu menemani kita setiap hari dan setiap saat. Amin. Jadi saya mau berdoa Bapak Ibu teman-teman, kalau engkau hari-hari ini mungkin sedang kehilangan pengharapan, ayo lihat kepada Yesus, ya. Dia bukan sekedar Tuhan yang berteori tentang cinta, tentang kasihnya, tapi dia Tuhan yang benar-benar menyatakan kasihnya dengan kematiannya di kayu salib, ya. Dan dia Tuhan yang bangkit, dia Tuhan yang hidup. Jadi tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia mengerjakan mujizat untuk orang lain, tapi juga bahkan dia mengerjakan mujizat dalam dirinya sendiri. Ya, dan saya percaya bahwa dia juga mau bersedia mengerjakan mujizat dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kalau engkau butuh pertolongan Tuhan, kalau engkau butuh pengharapan, ayo kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan mendengarkan doa kita dan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mau berharap kepada Engkau. Siapapun kami ya Tuhan yang sedang menghadapi problem, yang sedang menghadapi masalah, yang sedang mungkin kehilangan pegangan, kami kehilangan pengharapan ya Tuhan. Biarlah kami kembali melihat kepada Yesus, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mati dan bangkit kembali, Engkau Tuhan yang mengerjakan mujizat, Engkau Tuhan yang mengerjakan begitu banyak kebaikan ya Tuhan. Kami percaya, kami bisa berharap kepada Engkau ya Tuhan. Pengharapan kami tidak sia-sia, tidak kosong, dan Tuhan akan menolong setiap kami yang berseru kepada Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Dan hal yang kedua Bapak Ibu teman-teman, kalau engkau belum pernah memberikan dirimu percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai juru selamat, menerima dia sebagai penguasa, sebagai Tuhan dalam kehidupanmu. Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang mencintai engkau siapapun engkau, ya. Bagaimanapun masa lalumu, dosa-dosamu, Tuhan tetap mencintai engkau. Apapun latar belakangmu, tidak peduli apa suku atau agama, bukan itu yang dilihat Tuhan, tapi yang dilihat oleh Tuhan adalah manusia yang memerlukan cintanya, dan siapa yang membuka hati kepada dia, dia akan selamatkan. Amin. Kalau kau mau menerima kasihnya di hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama setelah ini. Buka hatimu dan berikan dia untuk masuk ke dalam hati kita dan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kau mau, kita akan berdoa bersama-sama dan ikuti nanti doa yang saya ucapkan setelah ini di dalam doa ini, dan ucapkan dengan sungguh-sungguh dari dalam hatimu. Amin. Katakan, Yesus yang terkasih, aku percaya kepadamu. Terima kasih telah mengampuniku. Datanglah dalam hidupku, dan aku akan mengikut Engkau. Amin. Puji Tuhan, kalau engkau tadi mendoakan doa itu, percayalah bahwa engkau sudah diselamatkan. Amin. Engkau menjadi warga kerajaan Allah, engkau menjadi anak-anak Allah, dan kita di Lifehouse sangat rindu untuk bisa mengenal engkau. Ya, kalau engkau belum punya komunitas gereja, komunitas anak-anak Tuhan yang saling menguatkan, yang saling mendorong, ayo kontak kami. Ada mungkin nomor yang di bawah ini atau cara mengontak kita, dan kita akan sangat excited banget, antusias banget untuk bisa berkenalan dengan Bapak Ibu teman-teman. Amin. Kita sudah selesai ya, dan kita akan ketemu lagi nanti di bulan April dengan series yang berbeda, dengan tema yang berbeda, tapi pasti akan sangat luar biasa. Sebab itu mari stay tune dan subscribe channel ini. See you.